sheet yang sama ya. Tabel barang ada di sheet 1, kemudian tabel transaksi juga ada di sheet 1. Nah, biasanya masalah yang muncul adalah bagaimana kalau misalkan kedua tabel ini itu berada di sheet yang berbeda ya. Misalnya seperti ini ya. Tabel barang itu ada di sheet tabel barang ya. Yang kemudian tabel transaksi itu ada di sheet transaksi. Pertanyaannya adalah apakah pola yang kemarin kita gunakan di rumus VLOOKUP tersebut bisa berjalan dengan baik pada saat ini digunakan pada sheet yang berbeda ya. Kita akan buktikan ya. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Kali ini kita akan membahas masih tentang rumus VLOOKUP ya. Perbedaan dengan pembahasan yang kemarin, jika kemarin di pembahasan yang sebelumnya ya, tabelnya itu ada di satu sheet yang sama. Kali ini kita akan melihat bagaimana kalau misalkan data barang dengan data transaksi ini ada di sheet yang berbeda ya. Di pembahasan sebelumnya contohnya seperti ini. Jadi ada tabel barang, kemudian ada tabel transaksi, dan tabel barang dengan tabel transaksi ini berada pada sheet yang sama ya. Tabel barang ada di sheet 1, kemudian tabel transaksi juga ada di sheet 1. Nah, biasanya masalah yang muncul adalah bagaimana kalau misalkan kedua tabel ini itu berada di sheet yang berbeda ya. Misalnya seperti ini ya. Tabel barang itu ada di sheet tabel barang ya. Yang kemudian tabel transaksi itu ada di sheet transaksi. Pertanyaannya adalah apakah pola yang kemarin kita gunakan di rumus VLOOKUP tersebut bisa berjalan dengan baik pada saat ini digunakan pada sheet yang berbeda ya. Kita akan buktikan ya. Mari kita lihat. Untuk pembahasan di sini pun sama ya seperti di pembahasan video yang pertama. Jadi saya sarankan silakan untuk menonton juga video yang pertama supaya nanti bisa membandingkan apakah pola ini tetap bisa berjalan dengan baik atau tidak ya. Jadi nanti kalau misalkan pola ini tetap sama, kita tidak perlu pusing dengan posisi dari tabel itu apakah ada di sheet yang sama atau apakah ada di sheet yang berbeda, karena polanya akan tetap sama, cara penggunaannya pun akan tetap sama. Bisa menguasai di satu sheet berarti bisa menggunakan di sheet yang berbeda, begitupun sebaliknya ya. Ada dua ada dua cara ya seperti di video yang sebelumnya yang akan saya gunakan, yaitu yang pertama menggunakan alamat sheetnya ya, alamat tabelnya begitu atau selnya. Kemudian yang kedua menggunakan define name ya. Pembahasan pertama kita akan menggunakan alamat selnya ya. Mari kita lihat apakah rumus VLOOKUP ini tetap akan berjalan dengan baik atau tidak ya. Pertama untuk menampilkan nama barang ya, di sini di sel D4. Pertama ketikkan VLOOKUP ya. VLOOKUP, kemudian lookup value-nya adalah kode barang di sini. Kemudian tabel array-nya ya. Setelah kita klik titik atau kita ketikkan titik koma, berikutnya klik sheet tabel barangnya seperti ini ya. Kemudian blok kode barangnya. Jangan lupa tekan F4 ya. F4 ini untuk mengunci posisi dari tabelnya ya, sel A4 sampai dengan sel C5 supaya dia tidak bergeser pada saat kita melakukan copy paste rumus. Jadi ini sifatnya wajib untuk dilakukan, tekan F4 ini ya. Kemudian titik koma, kolom index numbernya itu posisi nama, karena ini nama barang yang akan dimasukkan, berarti kita harus hitung posisi kolom nama barang dimulai dari kolom kode barang ya, dari kolom A. Ini kolom nama barang berarti di kolom yang kedua ya, sehingga di sini kita isi dengan 2. Kemudian titik koma ya, kemudian 0 atau true ya, atau false tinggal dipilih, silahkan disesuaikan. Saya biasanya menggunakan 0, kemudian kurung tutup ya. Rumusnya sudah selesai. Dan B002 yang di sini yang muncul adalah laptop. Coba kita lihat ya, betul B002 adalah laptop. Kemudian kita copy pastekan ya. Berarti rumus ini tetap berjalan dengan baik meskipun pola yang kita gunakan sama dengan
di sheet yang sama seperti yang bahasa di video yang pertama ya. Perbedaannya adalah di sini, perhatikan, di sini tuh muncul nama sheetnya ya. Di sebelumnya pun tetap muncul, tapi meskipun itu tidak dimunculkan, biasanya tetap akan berjalan dengan baik karena posisi kedua tabel ini ada di sheet yang sama ya. Karena ini ada di sheet yang berbeda, maka secara otomatis nama sheetnya itu akan muncul ya, seperti itu. Kemudian untuk harga ya, ketikkan VLOOKUP, lookup value-nya adalah kode barang, kemudian titik koma, klik sheet tabel barangnya ya, kemudian blok ya, tekan F4, titik koma, 3 ya. Kenapa 3? Karena harga ini ada di kolom yang ketiga, kode, nama, dan juga harga ya, ada di kolom yang ketiga, titik koma 0. Oke ya, ini kita pastikan ini juga tetap berjalan dengan baik. Artinya pola yang digunakan pada sheet yang sama dengan pola yang digunakan pada sheet yang berbeda itu sama saja ya, tidak berubah ya. Jadi jangan pusing hanya karena ini sheetnya berbeda, ini sheetnya sama. Meskipun seperti itu, polanya tetap sama, pola penggunaannya tetap sama ya. Selanjutnya bagaimana kalau misalkan kolom dari kode barang ini ada yang kosong ya, seperti berikut. Untuk menghilangkan error NA nya ini sama seperti di pembahasan sebelumnya ya. Jadi kita akan gunakan rumus if error ya, tinggal kita tambahkan di sini ya, if error, kemudian di sini kita titik koma, errornya saya kosongkan saja lah ya, titik koma. Ini errornya sudah hilang ya, silahkan pastikan ke bawah. Nanti begitu ini diisi kodenya otomatis baru akan muncul. Kalau ini kosong, dia tidak akan muncul error NA. Atau kalau misalnya mau diulang ya, mari kita ulang dari awal. Rumusnya begini. Pertama if error terlebih dahulu ya. Value-nya itu adalah rumus VLOOKUP ya. Masukkan rumus VLOOKUP-nya. Lookup value-nya adalah kode barang di sini ya. Kemudian titik koma, tabel arraynya sama seperti tadi ya. Ini di blok, kemudian tekan F4, titik koma karena ini harga, isinya adalah 3, titik koma 0, kurung tutup. Oke ya. Oh ya, ini untuk value errornya belum ya, titik koma. If errornya misalkan kita isi dengan 0 ya. Oke ya, ini untuk 0 ini bisa berbagai macam ya, mau 0 mau kosong seperti tadi yang saya buat juga boleh. Ini silakan ya, tidak ada masalah, tergantung kita mau seperti apa tampilannya ya. Jadi itu sekali lagi saya sampaikan, pola untuk di sheet yang berbeda dengan pola untuk di sheet yang sama itu cara penggunaannya sama saja ya. Tinggal klik sheet yang berbedanya, blok tabelnya, maka ini tetap akan berjalan dengan baik rumusnya. Oke, mari kita lanjutkan ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita akan menggunakan define name, sama seperti di pembahasan yang pertama. Apakah itu akan berjalan dengan baik atau tidak ya, mari kita lihat ya. Cuman memang ada sedikit yang harus ditekankan untuk masalah define name ini, yaitu pemilihan workbook ya. Jangan sampai nanti kita pilih sheet supaya si nama tabelnya ini bisa dipanggil di sheet yang berbeda ya. Mari kita buatkan dulu define name-nya ya. Caranya kita blok kode barangnya seperti ini ya. Kemudian klik tab formula ya. Kemudian define name ya. Untuk namanya kita berikan barang sajalah ya, barang. Perhatikan, ini harus tetap workbook ya, supaya nanti bisa dipanggil ke posisi mana saja ya. Jadi tidak ada batasan nantinya. Ini biarkan seperti ini sesuai dengan yang kita blok ya. Kemudian oke. Selanjutnya bagaimana cara penggunaan pada rumus VLOOKUP-nya ya. Sama seperti yang kemarin sebenarnya ya. VLOOKUP ya, kemudian lookup value-nya adalah kode barang ya, kemudian titik koma. Mari kita coba panggil ya nama tabelnya tadi ya. Kita sudah berikan define name-nya adalah barang ya. Kita panggil di sini barang, kemudian titik koma. Nama barang itu ada di posisi kolom yang kedua ya. Sehingga kita klik di sini 2, titik koma 0 ya, kurung tutup. Oke. Coba kita pastikan ya, itu tetap berjalan dengan baik. Rumusnya tetap berjalan dengan baik ya. Di kode barang yang kosong itu masih muncul error NA ya. Kenapa error NA? Karena kita belum gabungkan dengan rumus if error. Kalau kita gabungkan dengan rumus if error, maka secara otomatis error NA ini akan hilang ya. If error,
kemudian rumusnya sudah kita masukkan, kemudian titik koma, value-nya kita kasih 0 saja lah ya. Nah, secara otomatis meskipun kode barangnya kosong, kolom nama barang ini tidak akan error, tidak akan muncul error. Untuk 0 masih bisa diubah ya, mau pakai tanda strip misalkan atau dikosongkan begitu, itu silakan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bagaimana untuk harga? Sebenarnya sama ya, untuk harga juga rumusnya kurang lebih seperti itu, hanya saja ya ini kita ganti dengan 3. Kenapa kan ganti dengan 3? Karena ada di kolom yang ketiga ya, seperti ini ya. Oke, dari dua pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa rumus VLOOKUP akan tetap berjalan dengan baik meskipun tabelnya ada di sheet yang berbeda. Caranya bagaimana? Caranya tetap sama ya. Polanya pun tetap sama. Jadi pada saat menemukan kondisi bahwa sheetnya itu berbeda, jangan panik terlebih dahulu, karena proses penggunaan dari rumus VLOOKUP kami tetap sama ya. Silakan buktikan, tonton video pertama, kemudian tonton video ini. Pola penggunaan pada sheet yang sama dengan pola penggunaan pada sheet yang berbeda tetap sama ya. Tuh ya. Jadi pembahasan kita kali ini sudah membuktikan bahwa pola rumus VLOOKUP pada sheet yang sama dengan sheet yang berbeda itu tetap sama saja ya. Pembahasan selanjutnya ya, nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana kalau misalkan rumus VLOOKUP ini beda file ya, beda file. Jadi kalau ini kan, kalau yang pertama kan satu sheet atau di sheet yang sama, kemudian video ini di sheet yang berbeda ya. Video selanjutnya itu di file yang berbeda, jadi ada di file A dengan file B misalkan ya. Apakah rumus VLOOKUP tetap akan berjalan dengan baik? Ya mari kita lihat nanti ya. Silakan tonton video yang ketiganya tersebut ya. Untuk video ini cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk menonton video-video yang lain dari ADH Excel ya. Terima kasih.